Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Salam sehat. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 3, pembelajaran 5. Untuk itu, siapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, buku tulis dan alat tulis yang diperlukan. Dan dalam video ini ada kuis yang harus kalian jawab. Untuk itu, simak video ini mulai dari awal sampai akhir. Jawabannya ada dalam video ini. Dan demi kelancaran kita belajar hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, akan Bapak bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membuat diagram isi bacaan, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara visual secara tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati dan mengidentifikasi benda-benda di lingkungan rumah, siswa mampu menyusun tabel contoh benda-benda yang menggunakan konsep perpindahan kalor secara rinci dan lengkap. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat gambar cerita secara benar. Baiklah anak-anakku, pembelajaran akan kita mulai. Ingatkah kamu cara membuat bolu meranti yang sangat terkenal itu? Ya, adonan bolu itu harus dipanggang ke dalam oven dalam waktu tertentu. Oven adalah alat untuk memanggang kue atau makanan lainnya. Memanggang atau oven itu biasanya diletakkan di atas kompor. Ada juga oven listrik yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Sore itu Benny tidak sabar menunggu hasil kue kering yang dibuat ibunya. Ibu tampak memasukkan 2 loyang kue kering kesukaannya ke dalam sebuah oven. Ibu harus menunggu beberapa saat oven itu panas sebelum memasukkan kue di atas loyang itu. Tahukah kamu bahan apa yang digunakan untuk membuat oven atau pemanggang milik Ibu Benny? Proses pemindahan panas apa sajakah yang terjadi dan perlu diperhitungkan untuk membuat dan menggunakan alat tersebut? Bagaimana dengan peralatan lain di rumahmu? Terbuat dari bahan apa sajakah alat-alat tersebut? Iya, anak-anakku, kita akan bahas tentang bahan konduktor dan isolator di sekitar kita. Barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda seperti sebagai konduktor atau isolator. Benda apakah itu? Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Bagaimana cara kerja selimut? Yang pertama, selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu tetap terasa hangat. Jaket dan sarung tangan wol memiliki cara kerja yang sama, yaitu memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Bagaimana dengan panci yang biasa digunakan di dapur? Panci tersebut dari bahan logam, misalnya aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Ada bagian pada panci yang justru berfungsi sebagai isolator. Pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Oven atau pemanggang juga menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dengan menggunakan bahan konduktor seperti aluminium, diharapkan panas dari sumber panas tersebut seperti kompor tidak keluar, sehingga panas tersebut dapat mematangkan kue atau memasakan yang dipanggang. Pemanggang biasanya berbentuk kotak dan tertutup. Bentuk yang tertutup ini
ingin memaksimalkan panas untuk mematangkan makanan secara merata. Mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat mengantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Mesin juga memerlukan energi listrik sehingga perlu bahan konduktor. Sebagai penghantar listrik, kamu tentu memiliki setrika di rumah. Dahulu, ketika listrik belum banyak digunakan, masyarakat menggunakan bara arang sebagai sumber panas. Arang hitam dibakar terlebih dahulu, setelah menjadi bara, lalu kemudian dimasukkan ke dalam setrika. Setrika ditutup dengan pegangan yang terbuat dari kayu. Biasanya setrika arang ini terbuat dari tembaga yang berat, berbeda dengan setrika listrik yang digunakan saat ini. Seperti gambar gitu ya, ada gambar ayam jagonya. Berat sekali itu ya setrika pada zaman dahulu. Sumber panas berasal dari aliran listrik yang memanaskan kumparan di bagian bawah setrika. Agar panasnya sampai ke kabel listrik ke pakaian, maka alas atau bagian bawah setrika dibuat dari bahan logam. Sedangkan bagian pegangan setrika terbuat dari plastik yang bersifat isolator. Nah, berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Silakan kamu hentikan dulu videonya, isi tabel-tabel atau gambar isi paragraf 1 sampai paragraf 6, kemudian lanjutkan video ini ya setelah kalian isi. Nah, isi paragraf ke-1, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari banyak yang memanfaatkan sifat benda seperti konduktor atau isolator. Yang kedua, selimut, jaket, dan sarung wol memerangkap udara supaya tubuh tetap hangat dan tidak kedinginan. Isi paragraf ketiga, aluminium merupakan penghantar panas yang baik, sedangkan plastik merupakan isolator. Yang keempat, oven atau pemanggang memakai prinsip perpindahan panas secara konduksi. Dan yang kelima, mesin kendaraan beroda 4 dan motor terbuat dari materi konduktor. Dan yang terakhir, paragraf ke-6, bara arang dan listrik merupakan sumber energi panas. Nah, perhatikan beberapa peralatan yang ada di rumahmu. Jika kamu perhatikan, ada beberapa peralatan yang digunakan sebagai bahan isolator dan konduktor sebagai bagian dari peralatan tersebut. Temukan beberapa peralatan yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan kegunaannya masing-masing. Yang pertama, di situ sudah ada contoh pegangan panci. Itu bahannya plastik. Kegunaannya untuk membuka dan menutup panci supaya tidak panas. Nah, sifat hantarannya apakah isolator atau konduktor? Isolator. Yang kedua, pegangan solder. Itu terdiri dari plastik bahannya atau kayu. Kegunaannya memegang solder ketika saat digunakan. Sifatnya apa? Ya, isolator. Yang ketiga, pegangan setrika. Itu terbuat dari plastik. Setrika listrik ya. Memegang setrika saat digunakan itu sifatnya isolator. Dan yang berikutnya, panci aluminium. Memasak dan merebus, sifat hantarannya konduktor karena terbuat dari aluminium. Nah, kesimpulannya, banyak peralatan di sekitar kita yang tergolong isolator dan konduktor serta bermanfaat bagi kehidupan. Nah, berikut ini kita akan bahas tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita, terutama untuk anak-anak, untuk menceritakan sebuah peristiwa, baik peristiwa yang benar-benar terjadi atau cerita imajinasi. Nah, bagaimana gambar cerita itu dibuat? Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik kering dan teknik basah. Alat dan bahan untuk menggambar cerita dengan teknik kering menggunakan beberapa alat, misalnya
pensil, hapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Dan pada teknik basah, media yang diperlukan berupa cat air, tinta bak atau tinta Cina, cat poster yang menggunakan air sebagai pengencer. Nah, berikut kita akan bahas satu persatu tentang teknik kering dan teknik basah. Untuk yang teknik kering, itu menggambar cerita dengan teknik kering tidak perlu menggunakan pengencer seperti air. Cerita dibuat langsung pada kertas gambar, mula-mula dibuat sketsanya dulu atau rancangan gambar yang menggambarkan sebuah cerita. Selain itu, diberikan garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Nah, ini beberapa contoh media kering yang biasa digunakan, antara lain yang pertama, pensil. Pensil yang digunakan dalam menggambar cerita biasanya adalah pensil ukuran 2B sampai 6B. Nah, di samping ada gambar hasil menggambar dengan pensil. Di situ judulnya adalah bencana gunung meletus. Kemudian yang kedua, menggunakan krayon, masih menggunakan teknik kering, yaitu menggunakan krayon. Krayon memiliki beragam variasi warna. Krayon merupakan campuran antara lilin dan bahan pewarna yang aman untuk anak-anak. Krayon digunakan untuk menggambar cerita yang memerlukan variasi warna. Dan yang ketiga, menggunakan pulpen atau spidol. Pulpen atau spidol juga digunakan untuk menggambar cerita dengan karakter yang tegas pada garis-garis. Ini perhatikan contoh salah satu gambar cerita berikut ini. Di situ judul gambarnya Bakso Tahu Jalan Suryani Bandung, karya Arga Nugraha Muharam. Sangat bagus ya, walaupun menggunakan pulpen. Nah, berikutnya adalah teknik basah. Media yang digunakan untuk teknik basah antara lain cat air, tinta, atau media lain yang memerlukan air sebagai pengencer. Cerita dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas. Setelah itu baru diberi warna sesuai dengan media basah yang sudah ditentukan. Teknik basah memerlukan beberapa alat dan bahan seperti cat air, poster, tinta bak atau tinta Cina, berbagai jenis kuas, dan palet cat air. Nah, ini berikut adalah contoh gambar cerita yang dibuat menggunakan teknik basah. Ya, itu karya Widyatno. Ya, gambarnya bagus banget. Ya, itu. Nah, itulah pembelajaran materi hari ini. Ini adalah kuis yang harus kalian jawab. Jawabannya ada dalam penjelasan tadi. Kamu tulis jawabannya dengan benar. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.